Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Lukman Fadli, spesialis patologi anatomi SPPA dari Departemen Patologi Anatomi. Hari ini kuliah kita tentang Basic Medical Science 5, BMS 5 biasanya disingkatnya. Pada pertemuan pertama ini, di semester ini, kita mulai dengan penjelasan RPS, rencana pembelajaran semester. Di BMS 5, saya selaku PJMK dan dosen pengampunya, ini kita dalam pembuatan RPS di kurikulum UBI ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang ada 13 poin. Intinya adalah di sini lulusan yang setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan memiliki pengetahuan, kompetensi, dan skill dalam menerapkan dan mengaplikasikan ilmunya. Lalu kita merumuskan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah di tiap-tiap dari CPL tersebut. Kita memiliki 9 capaian pembelajaran mata kuliah disesuaikan dengan topik Basic Medical Science. Dan dari topik mata kuliah Basic Medical Science tersebut akan diuraikan lagi menjadi tema-tema yang menyokong dan mendukung materi BMS 5 tersebut. Kita memiliki 9 tema yang akan kita berikan sesuai dengan jadwal pembelajarannya. Ya, jadi deskripsi dari BMS 5 untuk singkatnya ialah ilmu dasar dari kedokteran, di mana ini BMS 5 ini adalah patologi anatomi, sehingga dikhususkan kepada penjelasan ilmu-ilmu tentang penyakit. Bagaimana penyakit tersebut muncul dan menyebabkan perubahan morfologi atau perubahan bentuk apa di dalam sel dan jaringan tubuh. 9 dari topik-topik itu ialah penjelasan awal dulu ya, sel sebagai unit fungsional, adaptasi, inflamasi, proses penyembuhan, kelainan hemodinamik, lalu neoplasm atau tumor, dan kita rangkum bagaimana cara mendiagnosis kelainan-kelainan penyakit yang berhubungan dengan patologi tersebut. Ya, terdapat 12 staf pengajar ya, seperti yang tercantum di sini. Ini penjelasan topik di masing-masingnya. Jadi kita ada kuliah, praktikum, skill, dan komponen ujian yang sudah tertera di sini berikut dengan durasi dan tanggalnya. Kita juga ada ujian USC, topik tes, selain UTS dan UAS tentunya, dan ujian praktikum. Dalam tiap-tiap nilai tersebut terdapat proporsi penilaian di masing-masing ujian itu yang akan menjadi komponen nilai akhir. Berikut persentasenya. Ya, itu penjelasan RPS-nya. Kita akan lanjutkan dengan kuliah pertama ya. Apa ada pertanyaan tentang RPS? Belum ada, baik. Kita bisa lanjutkan kuliah. Tapi nanti jika ada ada pertanyaan silakan ya. Kalau ada pertanyaan, tolong suaranya keras. Saya kurang dengar. Ya. Kuliah kita hari ini adalah tentang inflamasi akut ya di BMS 5 ini. Tujuannya adalah kalian dapat memahami apa itu inflamasi ya, peradangan. Lalu bedanya apa antara inflamasi akut dengan inflamasi kronik, dan juga mampu menjelaskan mekanisme inflamasi dari penyebabnya, lalu perubahan morfologinya di tiap sel dan jaringan yang mengalami radang, dan tanda utama atau kita sebut cardinal sign dari proses radang itu, dan juga mampu menerapkan kasus klinisnya. Pada kenyataannya kalau di pasien itu konsep inflamasi itu jadinya seperti apa gitu ya.
Kita awal dengan definisi ya, kita masuk dengan pengertian bahwa inflamasi adalah proses yang fisiologi ya sebenarnya, tapi bersifat kompleks ya, yang itu berhubungan dengan bertindak sebagai respon dari adanya cedera jaringan. Nah, kompleks physiological respon itu ditunjukkan dengan adanya reaksi vaskular dan reaksi seluler. Jadi ada komponen pembuluh darah atau vaskular dan ada komponen sel sebagai respon dari inflamasi itu. Efek dari inflamasi itu yang pertama adalah efek yang menguntungkan apa ya? Yaitu dapat mengeliminasi penyebab dari adanya cedera jaringan tersebut. Seperti contohnya di sini, kalau proses infeksi maka mikroorganisme dan lain sebagainya. Dan juga melokalisir atau membatasi kerusakan jaringan. Seperti contohnya abses. Lalu juga mempersiapkan proses penyembuhan. Sedangkan efek merugikannya adalah jika ternyata penyebab cedera sel itu parah atau cedera jaringannya parah, maka dia akan bersifat merusaknya, seperti timbulnya abses yang akan semakin meluas. Lalu juga bisa menyebabkan adanya fibrosis, yang itu mengganggu fungsi jaringan atau organ-organ tertentu. Seperti contohnya kesendian. Jika di daerah sendi mengalami inflamasi dan ada jaringan parut atau fibrosis, maka range of movement ya, keleluasaan sendi dalam bergerak akan berkurang. Dan juga inflamasi itu bisa sangat hebat sekali sehingga menyebabkan situasi yang berbahaya. Contohnya adalah pada kasus hipersensitivitas pada kejadian anafilaksis misalnya. Komponen vaskular adalah pembuluh darah ya, di mana khususnya ialah diameter dari pembuluh darah yang berdilatasi dan adanya cairan dan plasma di dalamnya. Sedangkan komponen seluler adalah komponen yang bersifat padat. Komponen vaskular ini selain komponen dinding pembuluh darah yang bisa berdilatasi, intinya adalah komponen cairan ya, di dalamnya. Sedangkan komponen seluler, komponen padat, urusannya yaitu sel-sel yang ada di dalam darah, yaitu sel darah putih, ya, trombosit atau platelets, dan juga selain komponen seluler ini, termasuk komponen seluler di dalamnya adalah ekstraseluler matrik di jaringan sekitar. Nah, inflamasi itu seperti yang sudah kita singgung ya, ada akut, ada kronik. Akut itu dicirikan dengan timbulnya itu cepat ya, begitu kejadian cedera dia cepat langsung mulai. Tapi pendek ya, sampai menit atau sampai hitungan hari aja. Besok atau lusa harusnya sudah selesai inflamasi akut. Terus habis itu dia banyak vasodilatasi ya sebagai cirinya, sehingga tampak merah. Lalu juga ada bengkak atau disebut edema. Dan ada sel-sel neutrofil, ini bisa kita tahu secara mikroskopik. Sedangkan kalau kronik itu mulainya lambat, setelahnya akut selesai baru kronik. Jadi dalam hitungan hari sampai minggu, dan dia memang durasinya bisa tahunan, jadi lebih lama durasinya. Dan dia dicirikan dengan adanya neovaskularisasi. Jadi ada pembuluh darah baru di sekitar area inflamasi kronik tersebut. Dan dia juga bisa menghasilkan fibrosis. Lalu sel-selnya yang sebagai ciri khasnya adalah sel NN atau mononuklear, yaitu sel limfosit dan makrofag. Nah, penyebabnya kurang lebih digolongkan sebagai 6 agent ini. Reaksi imun, agen fisik, infeksi, jaringan nekrotik, agen kimia atau benda asing. Jadi semua ini bisa mengakibatkan atau memicu timbulnya inflamasi pada tubuh. Contohnya agen fisik misalnya suhu panas gitu ya, atau balak dingin. Suhu yang terlalu panas bisa menyebabkan luka bakar. Luka bakar itu akan menyebabkan proses inflamasi. Agen kimia misalnya zat-zat yang sifatnya korosif ya, atau infeksi mikroba, virus, bakteri, parasit, jamur dan lain-lain sebagainya. Jadi infeksi ini adalah salah satu dari inflamasi gitu ya. Tidak selalu inflamasi itu pasti infeksi gitu ya, tidak selalu. Atau reaksi imun seperti yang tadi ya, alergi, hipersensitivitas, tisu nekrotik misalnya. Jadi kalau jaringan itu sudah mati, walaupun jaringan kita sendiri, maka akan dianggap benda asing. Dan karena benda asing, maka berusaha oleh tubuh akan dikeluarkan. Nah, proses mengeliminasi atau dikeluarkan itu memicu respon radang atau inflamasi.
foreign body ya, misalnya kita kemasukan pecahan kaca atau mungkin benda asing yang lain, batu, kerikil gitu ya di bawah kulit kita, maka itu pasti akan menyebabkan respon inflamasi. Inflamasi ini bagaimana kita menyebut inflamasi tersebut? Bisa diawali dengan nama organ sama kita tambahi akhiran itis di belakangnya. Misalnya ini meningan ya, stakut otak, meningitis ya. Misalnya otak, brain itu encephalon bahasa kedokterannya ya, bahasa latinnya, maka encephalitis, appendix, appendicitis dan lain-lain sebagainya. Cuma ada perkecualian seperti testis, itu bukan testisitis ya, tapi orchitis. Akut atau kronik, nah ini juga penting ya, karena kita menyebut inflamasi pada organ apa, selain ditambah itis juga itu kita klasifikasikan dia masuk kronik atau akut. Untuk akut inflamasi, tambahi akut di depannya, tambahi organ dengan akhiran itis seperti akut appendicitis, begitu pula kalau kronik ya. Nah, tanda kardinal ini sangat penting bagaimana kita mengenali inflamasi itu terjadi ya, memang itu inflamasi atau bukan. Terutama ini paling kentara jika inflamasinya itu inflamasi akut, yaitu rubor, kalor, tumor, dolor, fungsiolesa. Rubor itu kemerahan ya, karena proses vasodilatasi, jadi pelebaran pembuluh darah, akhirnya aliran darah meningkat. Karena aliran darah itu komponen dalam darah itu yang paling mayoritas adalah sel darah merah, maka itulah menyebabkan kemerahan, warna kemerahan tersebut ya di permukaan organ. Lalu kalor ya, utamanya adalah ada aktivasi mediator sama peningkatan aliran darah di situ yang membawa juga suhu panas ya, peningkatan suhu di situ. Tumor yaitu benjolan ya. Jadi tumor ini tidak senantiasa langsung berkaitan dengan keganasan. Memang keganasan adalah salah satu dari tumor, tapi tumor sendiri adalah bisa masuk kategori inflamasi jika tersebut jika tampak ada perubahan ukuran atau benjolan seperti itu ya. Nah, itu bisa disebabkan karena bengkak yang merupakan tanda inflamasi. Nah, ini karena ada akumulasi cairan ya, di dalam jaringan. Dolor yaitu nyeri. Ini biasanya timbul karena aktivasi mediator yang paling sering. Yang kedua karena peregangan ya, peregangan jaringan ya. Jadi jaringan itu punya kapasitas jika melebihi unsur kemampuannya untuk meregang, maka pasti akan memicu nyeri. Fungsiolesa yaitu gangguan organ ya, gangguan fungsi. Bisa karena penurunan atau bahkan tidak bisa berfungsi seutuhnya karena itu tadi bisa karena ada bengkak ya, atau ada fibrosis gitu, atau karena nyeri sehingga pasien agak mengurangi ya geraknya. Nah ini ya tanda inflamasi merah ya, seperti itu jelas ini berarti rubor gitu ya. Ini pasti agak bengkak ya. Kita bandingkan dengan jari-jari di sekitarnya dan area sekitarnya. Jadi ini sudah ada tumor ya, bengkak kan ya. Lalu ini kemerahan itu rubor, ini pasti pastinya tinggal ditanya ya nyeri apa enggak. Jadi ada dolor gitu ya. Dan kalau diraba pasti akan kena gitu ya. Jadi kalor udah gitu. Kalau yang seperti ini pasti nyeri ya. Kalau nggak percaya tanyakan pasiennya. Nah, itu bisa terjadi di mana-mana. Jadi itu general sifatnya. Ini pada tonsil ya. Ini tonsil dua-duanya meradang. Inflamasi kelihatan dari pembesaran ukuran ya, tumor, lalu habis itu redness ya, rubor, dan ini nyeri ya. Jadi ini tonsilitis. Nah ini ya, ini bisa karena bermacam hal ya, trauma bisa menyebabkan ini ada perdarahan, hematom ya, sama tanda radangnya juga kelihatan sekali ya, tanda kardinalsanya. Ya kita masuk ke konsep klinis ya, ini jaringan appendicitis, usus buntu ya, ini normal, ini radang. Bisa kita ketahui perbedaannya yaitu tingkat kemerahannya, ukurannya membesar, ada tanda-tanda perdarahan gitu ya dari luar. Sedangkan kalau dari mikroskopik, nah kita tahu gambaran mikroskopik itu adalah cerminan dari gambaran makroskopiknya bagaimana gitu ya. Nah ini kelihatan sekali kalau lumennya menyempit ya. Karena ini bagian dari usus, harusnya lumennya itu bulat. Ini lumennya tidak berbentuk bulat karena ada penyempitan lumen akibat dari pembengkakan ya, timbunan cairan di submukosa gitu. Lalu di sini juga epitelnya, lapisan paling luar ini yang sel-sel yang melapisi bagian lumen ini juga erosi ya, tidak utuh sehingga memicu adanya perdarahan mukosa. Dan kita bisa tahu ada pelebaran pembuluh darah ya, vasodilatasi. Selain itu, jika ada pembesaran yang lebih besar,
kita bisa mengetahui adanya infiltrasi sel radang ya. Karena ini tanda akutnya jelas, ini inflamasi akut, jadi sel radang yang aktif adalah sel radang neutrofil. Ya, jika kita rangkum ya mengenai akut inflamasi dari kasus appendicitis tadi, bisa kita ketahui adanya vasodilatasi pada pembuluh darah serosa, edema submukosa, sama infiltrasi sel neutrofil di lapisan muscularis propria. Ya, bagaimana caranya sel-sel neutrofil tersebut keluar? Jadi sel neutrofil yang menjadi tanda patologis ya, itu adalah sel neutrofil yang ada di jaringan, bukan di dalam pembuluh darah. Nah, bagaimana caranya sel neutrofil itu keluar dari pembuluh darah adalah karena pembuluh darahnya itu menyesuaikan dengan cara vasodilatasi, lalu dia jarak antar sel endotel itu melebar sehingga tercipta celah yang bisa dilewati oleh sel neutrofil tersebut untuk menuju jaringan yang mengalami inflamasi. Nah, ini proses dari sel neutrofil tersebut keluar ya, dari dalam pembuluh darah keluar dari ke jaringan, sedangkan ini yang sudah hadir di jaringan gitu ya, tersebar merata gitu tanpa pola tertentu ya, sehingga dalam akut inflamasi terdapat tanda lokal ya, tanda kardinal bisa dievaluasi dari struktur makroskopiknya, begitu pula pada mikroskopiknya juga menunjukkan hal yang sama. Ya, demikian mengenai kuliah tentang inflamasi akut pada hari ini. Silakan bertanya ya. Ada pertanyaan? Ya. Terima kasih dokter. Ingin bertanya, jika penamaan semua radang ini adalah ditambahkan itis dan ditambahkan akut atau kronik, itu bagaimana jika seperti organ yang mungkin seperti kavumnasi gitu? Kalau nasofaring kan mungkin kita biasanya ngomongin nasofaritis. Kalau kavumnasi, bagaimana kita penamaannya? Baik, bagus ya pertanyaannya. Saya rasa ini adalah konsep dasar ya, tidak hanya organ tapi juga tisu ya, tisu name atau jaringan ya. Jadi kita lihat jaringan apa yang ada di dalam kavumnasi itu yang kita periksa di situ ya. Kalau seandainya memang tidak spesifik, ya kita ambil gambaran besarnya gitu ya. Kavumnasi itu masuk hidung ya, jadi ya bisa rinitis itu nggak masalah ya. Jadi tetap itu tadi ya, berdasarkan apa yang kita jumpai, sel apa yang dominan ya, sel neutrofil ada atau tidak, hadir atau enggak di situ, atau sel limfosit dan sel plasma atau makrofag yang dominan untuk menentukan itu akut kronis. Gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Bertanya dokter, tadi perbedaan antara radang akut dan kronik di appendicitis kan ada vasodilatasi di yang akut. Nah, apakah dari indikator lumennya sendiri itu bisa membedakan mungkin yang akut atau yang lebih vasodilatasi atau yang kronik yang vasodilatasi, apakah bisa digunakan seperti itu? Terima kasih. Ya, baik, pertanyaannya tentang mikroskopik ya, bisa dibedakan ya jawabannya, yaitu karena pada inflamasi akut dulu ya, pada inflamasi akut itu kelainannya itu semua sifatnya organ pencernaan ya, yang sifatnya lumen, berlumen ya, itu kelainannya itu senantiasa dari epitelnya. Kelainannya itu senantiasa dari epitelnya. Yang lain itu belakangan. Yang pertama kena itu epitelnya. Nah, ketika epitelnya itu kita lihat banyak yang erosi, bahkan sampai dengan ada perdarahan, karena ini di lapisan bawah dari epitel itu adalah pembuluh darah kecil ya, dan itu kalau radang kan pasti dia berdilatasi. Jadi ada banyak darah di situ, sel darah merah maksudnya, dan sel radang. Ketika itu erosi, maka sangat mungkin pembuluh darah tersebut juga rusak. Nah, ketika pembuluh darahnya rusak atau destruksi, ya, tidak utuh, maka sel darahnya keluar semua. Nah, ketika ada tanda itu, maka hampir bisa dipastikan bahwa itu jenis inflamasi yang baru mulai, begitu. Karena di mukosa ini yang pertama kali kena. Nah, ketika kita bandingkan dengan inflamasi kronik,
Inflamasi kronik adalah yang sudah minggu sampai dengan bulan atau bahkan bisa tahun. Nah, tubuh kita itu cenderung punya, bahkan proses inflamasi sendiri itu kan untuk proses healing ya, penyembuhan. Jadi ada bagian yang sudah sembuh, gitu ya. Ada bagian yang kena lagi, ada bagian yang sudah sembuh. Untuk kasus appendicitis, maka biasanya prosesnya itu sudah masuk ke submukosa. Jadi mukosanya sudah aman, artinya terjadi pembentukan sel epitel kembali, gitu ya. Jadi rata-rata mukosanya jadi sudah sel epitelnya sudah kembali, mukosanya sudah kembali reguler ya, bulat gitu, edemanya juga berkurang, tapi di sini terdapat reaksi radang yang masih terus berjalan, sehingga bisa dicirikan dengan adanya sel-sel radang kronik ya, sel limfosit yang mengumpul di sini di submukosa, besar ukurannya, lebih besar dibandingkan normal, dan itu kita katakan limfolikel yang prominent. Itu salah satu tanda dari appendicitis yang mengalami radang kronik ya. Dan kita biasanya lihat di submukosa juga ada perlemakan, bahkan ada fibrosis sebagai komponen yang kita juga evaluasi untuk menentukan itu appendicitis kronik atau bukan. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Bisa dipahami ya? Oh baik, terima kasih. Kalau begitu, saya kira kuliah hari ini kita bisa cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.